Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Khana fiddin azakumullah. Telah kita ketahui tadi bahwa adab terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam kitab ini dengan dua perkara. Yang pertama ialah mulazamatul ilm. Senantiasa menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang terbebas dari unsur syirik, unsur bid'ah, dan segala unsur penyimpangan-penyimpangan lainnya. Murni Al-Quran dan Sunnah sahihah dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun cara menuntut ilmu agama ini ada dua. Yang pertama ialah langsung ditimba dari seorang yang memang mengerti dan paham tentang agama. Belajar ilmu agama langsung kepada seseorang yang memang dia terpercaya agama ini. Istiqamah di atas al-haq, di atas Al-Quran dan As-Sunnah as-sahihah ala fahmi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik itu melalui pendidikan yang memang khusus, belajar tiap hari. Ada kalanya mendengarkan kajian-kajian taklim semacam ini, ya. Berarti langsung menerima ilmu agama tadi dari seseorang yang memang dipercaya untuk menyampaikan ilmu agama, karena memang dipandang istiqamah di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah as-sahihah ala fahmi sahabat, dengan pemahaman para sahabat. Cara yang pertama ini yang paling praktis dan paling baik serta paling mengena. Karena kalau nggak paham bisa langsung bertanya. Dan juga selalu ingat keadaan ketika hadir di majelis ilmu tadi. Adapun cara yang kedua, ini juga biasa ditempuh dengan membaca dan mempelajari kitab-kitab yang terpercaya, kitab-kitab yang disusun oleh para ulama yang istiqamah di atas kebenaran, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tentunya kitab-kitab ini harus benar-benar terpercaya, penyusunnya dan juga isinya. Penyusunnya adalah seorang yang memang dikenal mengikuti sunnah Nabi dengan istiqamah dalam segala hal. Isinya juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah as-sahihah. Nah, hanya saja kalau belajar dengan cara yang kedua ini ada dua kerugian atau ada dua sisi negatifnya. Yang pertama ialah atul, yakni membutuhkan waktu yang panjang, tidak bisa mencari metode yang praktis. Karena yang namanya kitab karya ilmiah itu biasanya tuntas dan panjang pembahasannya, sehingga kita mau tidak mau harus mengikuti mulai awal sampai akhir kitab itu. Dan ini kadang kita bisa menyimpulkan, kadang kita tidak bisa menyimpulkan, panjang lama. Kalaupun bisa menyimpulkan butuh waktu yang lama, apalagi kitab tentang masalah agama ini jumlahnya banyak sekali. Ya, nah,
Tentunya orang yang bisa meringkas setidaknya sudah menguasai kitab-kitab itu. Dan untuk membaca kitab itu satu-satu, wah, butuh waktu yang ngapain? Lama. Lain kalau langsung mendengar dari seorang yang sudah terlebih dahulu memahami kitab-kitab itu. Sehingga dia menyampaikan dengan bahasa yang simpel, yang pendek, mudah dihafal, mudah dipahami. Ya. Nah, bisa gampang dipahami, bisa dihafalkan. Sahabat yang kedua, sering salah. Salah kesimpulan. Karena memang seorang yang membaca kitab tanpa ada bimbingan dari seseorang, biasanya sering salahnya. Dan keilmuannya dhaif, yakni tidak mampan, tidak kokoh, tidak sampai mendarah daging. Gitu ya. Sekilas gitu. Saya pernah baca, kalau nggak salah kitab ini, itu aja. Kadang-kadang lupa. Kadang-kadang salah menyimpulkan. Nah ini yang berbahaya. Tapi pada asalnya boleh. Asalkan yang dikaji, yang dipelajari ialah kitab-kitab yang benar. Penyusunnya terpercaya, isinya juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Nah, terus dilakukan. Yang namanya menimba ilmu itu. Ya. Minal mahbarah ilal maqbarah, kata Imam Ahmad. Sejak kita mengenal alat tulis dan bisa menulis, sampai kita mati dan dikubur, baru selesai yang namanya menuntut ilmu itu. Nah, bahkan para ulama mengatakan, kalau pengen menguasai ilmu, sebagian ilmu, itu kita harus mencurahkan seluruh perhatian kita terhadap ilmu. Ya. Yu'ti kullaka yu'til ilmu ba'dah. Serahkan semua dirimu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian untukmu. Wa'ti ba'daka la yu'tikal ilmu. Tapi kalau engkau memberikan dirimu cuma sebagian untuk ilmu, maka ilmu tidak akan memberimu apa-apa. Artinya, kalau belajar itu tidak fokus, tidak mengerahkan seluruh perhatian kita, hanya sambilan saja, maka ilmu itu tidak akan membekas dan tidak bisa dikuasai dengan mantap. Ya. Nah, wong yang konsentrasi penuh tiap hari belajar, sudah metenteng dia, nulis, nyatet, menghafal, itu hanya dikasih sebagian ilmu. Apalagi yang sambilan. Ya, belajarnya sambil lalu. Ya, lep gitu. Enggak dikasih ilmu sama sekali. Paling-paling, ya saya pernah mendengar, tapi dia enggak mantap dalam hal itu. Enggak mampu menampilkan apa yang pernah didengar tadi secara utuh. Baratnya orang enggak kokoh fondasinya, ya. Nah, hanya tahu sekilas-sekilas saja. Berarti ilmu belum dikuasai. Nah, apalagi belajar agamanya tadi itu, ya. Sambil sana, sambil sini, nggak bisa, ya. Nah, ini perlu disampaikan kepada kaum muslimin secara umum bahwa kalau mereka sampai mengatakan besok orang yang belajar agama, bukan zamannya lagi belajar agama itu, ya, ketinggalan zaman, itu berarti kurang beradab di hadapan Rasulullah SAW, ya. Nah, tidak punya sopan santun di hadapan beliau. Ya, nah, layakkah menjadi umat beliau? Ya sudah, silakan jawab sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasul dalam kehidupan sehari-hari.
Dan mana mungkin orang itu bisa mengamalkan ajaran Rasul dengan baik kalau dia sendiri nggak tahu mana sih ajaran Rasul, mana yang tidak. Tidak mungkin, ya. Nah, sehingga yang pertama itu kunci untuk bisa melaksanakan yang kedua dengan baik. Ya, nah, dalam segala aspek kehidupan, ajaran Rasulullah diterapkan, diikuti, diamalkan dengan penuh keyakinan. Dalam masalah keyakinan, dalam masalah ucapan, dalam masalah tindakan, penampilan, hubungan sama masyarakat, dalam masalah muamalah, ya. Nah, termasuk ada yang bertanya di sini, ya, tentang bagaimana hukumnya seorang suami yang bekerja pada perusahaan yang pemiliknya ialah non-muslim. Anggaplah kerja di pabrik yang bosnya itu Cina, bukan muslim, ya. Boleh apa enggak kerja di situ? Ya. Nah, kalau enggak ngerti ilmunya, bisa jadi dia mengharamkan atau bisa jadi dia menghalalkan secara mutlak. Ya, dalam masalah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi bimbingan kepada kita bahwasanya bermuamalah dengan orang kafir yang bukan harbi, yang bukan orang kafir yang memerangi dan membunuh kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari kampung halaman, itu boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Bekerja sama urusan bisnis sama mereka tidak apa-apa. Ya. Nah, tetapi kalau dia statusnya sebagai karyawan, maka wajib baginya untuk tetap memperhatikan aturan-aturan agama ini. Waktunya sholat, dia sholat. Sekalipun di situ tidak ada aturan istirahat untuk sholat. Ya istirahat sendiri untuk sholat. Kami nggak mampu. Kalau nggak mampu berarti kalian nggak boleh kerja di situ. Karena apa? Sudah sampai pada batas pelanggaran apa ini? Syariah. Tapi kalau di sana diizinkan bagi yang muslim untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, nggak apa-apa. Maka sebagian besar pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini, ya bosnya banyak yang kafir, ya. Nah, Jepang, Jerman, Londo, apalagi Cina, ya. Nah, gitu. Tapi memang ada di situ yang kegiatan kaum muslimin dihormati, ya. Ada yang di situ ditindas, ya ditindas jangan sampai di situ, ya. Berarti kan sama saja menjual agama kita dengan harga yang murah, hanya sebatas gaji, sampai rela menjual dan mengorbankan agamanya, ya. Ini yang penting. Berarti tidak dihalalkan secara mutlak, tapi dibolehkan dengan syarat tetap menjaga aturan-aturan agamanya. Tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Batasan yang bisa kita lakukan dalam bekerja sama dengan non-muslim. Sudah sama dengan tadi itu, ya. Di non-muslimnya tadi itu bukan kafir harbi, yang pertama. Yang kedua, kerjasamanya dalam perkara yang dibolehkan, tidak dalam perkara yang haram. Seperti jual beli homer nggak boleh, jual beli babi nggak boleh, ya. Pokoknya dalam perkara yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, hanya sebatas teman kerja, tidak boleh kemudian sampai dijadikan sebagai sahabat dekat. Ya. Nah, kemudian tetap memperhatikan norma-norma agamanya. Ya. Kata tiga. Nah, tidak boleh mentaati dalam perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jawabannya sudah jelas. Ini termasuk dalam bab ittiba'us sunnah. Baik. Paham ini? Dia harus menampilkan sunnah Rasul. Nah, bagaimana sunnah Rasul itu? Ajaran Rasulullah itu bagaimana? Dia harus diilmui, pelajari. Makanya sering belajar.
dengan dua cara tadi itu, ya. Baca-baca buku yang terpercaya, rajin mendengarkan majelis-majelis ilmu, ya. Nah, supaya pengetahuan tentang keagamaannya itu semakin lama semakin bertambah banyak, tentunya bukan sekedar untuk dijadikan sebagai apa ini, wawasan saja, tapi ittiba'u sunnah itu diamalkan, dipraktekkan. Nah, begitu. Paham ya? Insyaallah pada kesempatan yang akan datang nanti, Allah Ta'ala bisawab kapan ya, akan kita sampaikan ya, ajaran-ajaran Rasulullah itu yang bagaimana ya, sedikit demi sedikit, biar yang tidak tahu jadi tahu, biar yang sudah tahu semakin mantap pengetahuannya ya. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Kemudian wa ma'al awliya'i bil ikhtiram al khidmah, adab terhadap wali-wali Allah. Siapakah wali Allah yang dimaksud? Apakah orang yang punya kesaktian, bisa menghilang, tidak mempan, ditusuk pedang, nggak penyet, dilibas mobil, ya, tiap hari kerupuknya pakai beling, ya. Nah, apakah semacam itu? La. Dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ialah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kokoh keimanannya, semakin kokoh ketakwaannya, semakin tinggi tingkat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Paham ya? Nah. Adapun kalau masalah kesaktian itu la yu'tabar, tidak dianggap sebagai syarat kewalian. Dan Rasulullah saja ketika perang Uhud, giginya potol semua, tubuhnya banyak yang terluka. Ya, nah, apakah dibilang beliau bukan wali Allah? La, beliau itu lebih dari wali Allah. Kata Rasulullah, ana atqakum billah. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Tapi giginya ketika perang Uhud potol. Luka-luka beliau banyak sampai berdarah. Ketika dilempari kaumnya dengan batu, kepalanya berdarah. Seandainya saat sebagai seorang wali Allah harus kebal senjata, beliau nggak masuk daftar. Enggak keterlaluan ini. Bahkan hal-hal yang luar biasa yang dikatakan oleh orang karamah, yang itu adalah pemberian dari Allah secara spontanitas, tidak dipelajari dengan mantra-mantra atau ilmu-ilmu yang kayaknya karamah, tapi bukan karamah, itu sihir. Itu jarang didapatkan oleh para sahabat. Akan lebih banyak yang mengalaminya ialah generasi tabi'in. Kejadian-kejadian luar biasa dari Allah itu, karamah itu. Tapi semua ulama sepakat para sahabat itu lebih baik, lebih utama daripada siapa? Para tabi'in. Bahkan sahabat yang hanya sekali melihat wajah Rasulullah dalam hidupnya, itu lebih baik daripada tabi'in yang paling rajin ibadahnya. Sekalipun nggak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa yang disebut apa ini? Nah, mereka ini yang berilmu agama yang mantap, beriman dan bertakwa, adab kita terhadap mereka yang al-ihtiram, dihormati dengan penghormatan yang sesuai dengan standar seorang hamba. Tidak boleh sampai dikultuskan melebihi batas kedudukannya sebagai seorang manusia biasa. Nggak boleh sampai disembah-sembah, nggak boleh kemudian orangnya mati kuburannya diminta-minta, nggak boleh. Dihormati dengan penghormatan yang sesuai dengan apa ini? Syariat, tidak berlebihan.
Kemudian yang kedua, bil khidmah, yakni dibantu. Membantu ya kehidupannya sehari-hari, dibantu ya, dipermudah dakwahnya, dipermudah urusannya. Ini adab terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, selanjutnya, wa ma'al ikhwani bil bisri wal inbisat wa tarki wujuhil inkari alaihi ma lam yakun farqa syariah aw hadka hurmah. Adab bersama ikhwan. Ikhwan di sini teman-teman seperjuangan. Ya. Seperti yang disebutkan kemarin, manusia ini dibagi menjadi 3. Ada yang apa? Ma'rifah, kenalan. Jadi kenalan saja, kenalan biasa. Oh, kenal dia tetangga saya, kenal itu teman pabrik, kenal apa, kenal biasa. Ya. Ada yang sahabat, sahabat dekat. Apa itu? Shadiq, ya, asdiqa. Naam. Ini berarti teman yang memang biasa akrab sama kita, ya. Tapi bukan orang spesial, tapi agak spesial daripada yang pertama. Yang ketiga ya ikhwan, yakni teman seperjuangan dalam dakwah. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Gimana bergaul dengan mereka? Ini disebutkan bil bisr. Selalu menampakkan apa ini? Keceriaan, kegembiraan ketika bertemu mereka. Walim bisat, ya, yakni lapang dada terhadap mereka, mempermudah urusan mereka. Wa tarki wujuhil inkar alaihim, dan tidak selalu mengingkari atau melakukan perbuatan yang mereka benci. Punya tindakan-tindakan kita jangan sampai bikin mereka tidak suka. Selama tidak sampai melanggar syariat, selama tidak sampai jatuh kepada perkara yang haram, kita masih harus toleran sama baik teman-teman kita seperjuangan tersebut. Ya. Tapi kalau sudah ada pelanggaran syariat, maka ada istilah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, wa suhba ma'al juhal bin nadhar ilaihim bi 'aini rahmah. Wa ru'yati nikmatillahi 'alaika id lam yaj'alka mithlahum maddu 'alillahi ay yu'afiyaka min bala'il jahl. Nah, ini bagaimana kita bergaul dengan orang-orang bodoh? Dikatakan bodoh di sini bukan berarti dia itu tidak berpendidikan. Bodoh di sini itu tidak ngerti agama. Bodoh dalam masalah apa ini? Agama. Titelnya ya profesor, doktor, S2, S1, SMA, SMP, SD, TK, ya. Nah, yang tidak ngerti agama masuk dalam pengertian juhal, orang bodoh. Bagaimana menyikapi mereka yang bodoh-bodoh agama tadi itu? Disebutkan di sini ada 3 yang harus kita lakukan. Ini sebagai nasihat dari Abu Uthman rahimahullah. Yang pertama ialah ar-rahmah, berlaku lemah lembut dan sayang terhadap mereka. Tidak disikapi dengan keras, kasar, kaku, dibentak-bentak, tidak, karena mereka masih tidak ngerti agama. Dan orang yang tidak ngerti agama itu wajar kalau perbuatannya lucu-lucu, antik-antik, unik-unik, ya. Ada saja ulahnya itu, ya. Maklum, masih belum mengerti agama. Maka yang harus kita terapkan ialah kasih sayang dan kelemah lembutan. Contohnya kan kasusnya siapa ini? Arabi, orang Arab Badui yang bodoh agama itu, yang kemudian pipis, kencing di Masjid Nabawi, ya. Kalau bukan karena bodoh, nggak mungkin sampai kencing di masjid itu, ya. Kencing, datang banyak orang, dia kencing di masjid, ya. Ternyata Rasulullah tidak apa ini, membentaknya, tidak memukulnya, karena Rasulullah tahu itu masih bodoh agama. Seandainya ngerti agama tidak akan kencing di masjid. Dinasihati dengan cara yang lemah lembut. Masjid ini bukan untuk pipis atau buang kotoran. Masjid itu untuk zikir, tasbih, sholat, baca Quran. Gitu. Oh iya, itu. Sahabat itu akan, ya. Allahumma arhamni wa Muhammadan
wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan Muhammad saja, yang lainnya jangan dikasih rahmat. Gitu. Ya, padahal rahmat Allah itu luas, meliputi segala sesuatu, ya. Nah, saking bodohnya sampai gitu. Tapi setidaknya dia simpati dengan Rasulullah, ya. Kemudian yang kedua ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ru'yatu nikmatillah alaih. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Yani kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya ini tidak sebodoh mereka. Begitu. Alhamdulillah. Saya enggak seperti orang Arab Badui itu, gitu ya. Atau seperti orang yang bodoh agama tadi itu. Alhamdulillah, saya ngerti ini, ngerti itu, paham ini, paham itu. Bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur, kemudian bertambah ilmunya, semakin mantap, ya kan? Syukuri itu. Nggak seperti mereka. Coba kalau yang bodoh itu kalian. Enggak. Malu-malu ini ya. Nah. Yang ketiga, yang terakhir, wa du'a lillah ayyu'afiyaka min bala'il jahl. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari bencana kebodohan. Bodoh agama itu bencana. Tanda-tanda orang itu celaka dunia akhirat, bodoh agama. Orang yang bodoh agama itu bukan orang sukses dunia akhirat itu. Tapi tanda-tanda celaka dunia akhirat. Maka banyak-banyak berdoa. Ya. Nah, supaya tidak dijadikan sebagai orang yang bodoh agama. Ini secara global isi nasihat dari Abu Utsman rahimahullah. Adab terhadap Allah, adab terhadap Rasul, adab terhadap ikhwan, bidin, adab terhadap apa ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.